Qala alaihi salam, telah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arba'atu jawahirin, kata Nabi ada 4 macam jawahir. Yang dimaksud dengan jawahir ini adalah perhiasan atau yang dipakai oleh manusia. Wahya libasut tabi'ah. Jawahir itu kata Imam Nawawi ialah pakaian, ya, pakaian yang dipakai oleh manusia, namun pakaiannya bukan seperti pakaian yang kita pakai dari kain ini, tetapi sifatnya adalah tabiat yang dimiliki oleh manusia. Fi jismi bani Adam, yang ada pada diri manusia itu bisa hilang. Jadi orang itu punya baju, bajunya bisa copot. Orang itu punya kopiah, kopiahnya bisa hilang. Orang itu punya sendal, sandalnya bisa hilang. Begitu juga dengan pakaian yang dimaksud nanti ini. Yuzinuha arba'atun asya, 4 perhiasan manusia ini akan hilang dengan 4 perkara. Yang pertama, amal jawahiru, adapun perhiasan itu yang pertama adalah fal aklu, yaitu akal. Akal ini adalah pakaian atau perhiasan yang melekat pada diri manusia. Wa huwa jawaharun ruhaniyun, itu adalah perhiasan atau pakaian yang sifatnya ruhaniyah. Di akal itu tidak kelihatan, tapi efeknya nampak dan berasa. Akal itu tidak kelihatan, tapi efeknya nampak. Bagaimana perbuatan orang-orang yang tidak berakal, berbahaya buat dirinya sendiri, bahkan bisa berbahaya buat orang lain. Ruhaniyun khalaqahullahu ta'ala muta'alliqan bibadanil insan, yakni jawahir ruhani yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala muta'alliqan, yang melekat pada diri manusia, sehingganya membedakan antara manusia dengan hewan itu adalah akal. Oleh karena itu dosa yang paling besar itu kan menghilangkan akal. Kenapa dosa paling besar itu menghilangkan akal? Iya, karena kalau sudah tidak berakal, orang tadi itu tidak bisa lagi membedakan mana yang hak, mana yang batil. Sehingganya kemudian minum minuman keras, obat-obatan yang bisa kemudian mengurangi atau menghilangkan kecerdasan akal, itu dosanya besar. Itu tadi, dia nggak bisa lagi membedakan antara hak mana yang batil. Dulu ada seorang ulama besar, alim, luar biasa, santrinya banyak banget, namanya Barsiso. Malaikat-malaikat itu sampai takjub dengan kemampuannya Barsiso. Bagaimana tidak, Barsiso itu jangankan dirinya, santrinya itu didoakan sama Barsiso itu bisa terbang semuanya, kayak burung. Ada 5.000 santri, Barsiso mendoakan santrinya terbang semuanya macam burung. Malaikat pun takjub, ya Allah hebatnya benar Barsiso. Kata Allah, tunggu dulu, lihat nanti apa yang terjadi, kata Allah, karena Allah itu maha mengetahui. Suatu saat kemudian datanglah orang ke pondoknya Syekh Barsiso tadi ini. Datang seseorang ke pondoknya Barsiso. Orang tadi ini kemudian berniat untuk belajar kepada Barsiso. Saatnya waktunya makan siang, Barsiso mengantarkan makan kepada murid barunya tadi. Namun si murid baru ini dalam keadaan bersujud kepada Allah, dalam keadaan sholat. Kata Barsiso, nanti saja aku kasih makannya. Sore dia datang, sore dalam keadaan sujud. Kata Barsiso, nanti saja, biar aku tidak mengganggu dia. Malam dia datang untuk ngasih makanan, muridnya masih dalam keadaan sujud. Sampai esok harinya, 2 hari sampai 3 hari, si murid dalam keadaan sujud. Baru hari yang ketiga Barsiso tanya, bagaimana kau bisa seperti ini? Hebatnya kau beribadah, hebatnya kau bersujud 3 hari 3 malam tidak angkat kepala. Apa kata orang tadi? Wahai Tuhan, dulu saya seperti engkau juga, kalau sujud nggak bisa lama-lama. Diundang sholat hajat, pening kepala, naik darah sudah sebentar.
Tapi saya sekarang bisa sujud sampai lama. Bagaimana caranya? Kata orang tadi, gampang Tuhan. Kalau Tuhan mau seperti saya, khusyuk dan tidak berasa dalam beribadah untuk capeknya, gampang. Pertama, Anda harus melakukan dosa dulu. Nah, melakukan dosa dulu. Sehingga nanti tobatnya benar-benar. Hati-hati nih ya. Dibisikannya hati-hati. Kata bersiswa, dosa apa ya? Ya dosa lah. Dosa-dosa yang besar supaya Tuhan itu merasa bersalah sehingga nanti sujudnya kuat macam saya. Kira-kira apa? Begini saja Tuhan. Bagaimana kalau Tuhan bunuh orang saja? Karena membunuh itu dosa besar. Kata bersiswa, mana ada kiai bunuh orang? Enggak. Nanti malah viral jadinya. Enggak, saya enggak mau, kata bersiswa. Kalau begitu ya enggak usah membunuh orang. Apa? Bagaimana kalau berzina saja? Sampean cari perempuan, sampean zina. Kata bersiswa, enggak. Itu perbuatan yang sangat hina. Jangankan kiai, orang awam saja nggak mau seperti itu. Karena itu perbuatan yang sangat hina. Lalu kemudian yang ketiga, kata si orang tadi, gini aja Tuhan, bagaimana kalau mabuk saja? Kan tidak membunuh, tidak berzina. Tuhan juga tidak malu. Cari tempat yang kira-kira tidak diketahui orang. Tempat yang jauh dari kampung ini. Kemana? Rejo Santoso kah? Kemana kah? Teruslah. Yang sekiranya orang-orang nggak kenal. Kata bersiswa, boleh kalau begitu. Berangkatlah bersiswa sama dua orang ini, diantar. Berangkat dia cari warung, tempat orang jual toa itu, jual apa namanya, minuman. Minumlah di situ. Mabuk ini bersiswa, melihat orang yang menjual minuman tadi itu perempuan macam kayak istrinya sendiri. Lalu kemudian dikumpul, dizinanya. Diperkosa perempuan tadi, datanglah suaminya. Nah, berkelahi lagi. Akhirnya kemudian bersiswa membunuh suaminya tadi itu. Berapa sudah dosanya? Mabuk sudah, berzina juga, membunuh juga. Tangkap bersiswa. Akhirnya ditangkap bersiswa, dikepung sama orang-orang. Sudah berzina, sudah membunuh suaminya dalam keadaan mabuk lagi. Tangkap bersiswa, kemudian si bersiswa tadi disalib. Tengah-tengah kampung disaksikan orang banyak. Di situ kemudian datang santrinya tadi itu, yang menyerupai santrinya tadi datang. Bersiswa, apakah engkau mau aku tolong? Oh iya, tolonglah aku. Tolonglah aku, lepaskan aku dari ini. Aku malu betul, masa kiai disalib kayak begini, mau dibunuh nih sudah. Mau dihukum mati. Kata si orang tadi, kalau kau mau aku tolong, maka sujudlah engkau kepadaku, tunduklah engkau kepadaku. Kata bersiswa, nggak bisa. Saya dalam keadaan tangan diikat, badan saya diikat, kaki saya diikat, saya dalam keadaan disalib, saya nggak bisa tunduk sama kau, nggak bisa sujud. Kata orang tadi, cukup hatimu saja yang sujud kepadaku, maka akan aku lepaskan kau dari masalah ini. Lalu bersiswa tanya, engkau ini siapa sebenarnya? Ketika bersiswa sujud dengan hatinya, maka orang tadi menjawab, aku adalah iblis. Ya bani Adam, alla ta'budu syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Engkau bakal nyesal. Engkau bakal nyesal. Sekarang kau merasa senang, kau sedang ditipu oleh setan. Sebentar lagi akan ada kehancuran di hadapanmu. Kau bakalan nyesal sepanjang hidup. Tuh, kalau kita ikut bujuk rayu setan, hati-hati. Hati-hati, iblis itu luar biasa. Kalau soal alim, iblis itu nomor satu alimnya. Belum ada pian sudah ada iblis. Pian belum bisa baca Iqra 1 abatasa, iblis sudah hafal Quran. Dia biasa mencuri ayat dari langit itu. Iblis, hati-hati, hati-hati. Saya dulu pernah capek sudah berdakwah kayak begini, capek saya, lemah sudah. Bisikan itu selalu datang. Apa bisikan tadi bilang begini, ngapain kamu pengajian jauh-jauh? Kau sendiri juga belum benar. Ngapain kamu ngasih orang ilmu, ngasih orang pengetahuan, ngajak orang berbuat baik, padahal awakmu dewe guru karuan bener. Itu iblis. Sampaikanlah kebaikan. Mungkin kita tidak bisa melakukannya, siapa tahu ada orang yang bisa berbuatnya, kita dapat pahalanya. Buanglah batu di pinggir jalan, walaupun kita besok nggak lewat situ lagi, tapi banyak orang yang lewat di tempat itu. Benar ya? Jangan ikut rayuannya iblis.